Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Iskandar, masih membahas terkait konsep dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, kali ini kita akan membahas terkait apa itu kompensasi. Nah, di dalam perusahaan, organisasi apapun itu, baik swasta, negeri maupun civil society, itu pasti melakukan kompensasi terhadap karyawan atau anggota dalam organisasinya. Nah, apa itu kompensasi dan apa saja yang terkait dengan kompensasi sendiri kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jadi kompensasi itu merupakan sebuah feedback atau timbal balik yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau anggota dalam organisasi atas apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kontribusikan ke dalam sebuah organisasi. Kompensasi juga dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, seperti dalam bentuk pemberian uang, pemberian material dan fasilitas, dan maupun dalam bentuk pemberian kesempatan berkarir. Jadi pemberiannya tidak hanya berupa materi saja, tapi juga pengembangan karir. Itu menurut Sigodi Muejo dan Sutrisno. Nah, dalam pembahasan kompensasi terdapat subpokok pembahasan yang menjadi pembahasan inti dalam konteks kajian atau konsep kompensasi itu sendiri. Yang pertama, konsep dan jenis kompensasi. Yang kedua, prinsip-prinsip yang terdapat dalam kompensasi. Yang ketiga, dasar-dasar dalam kompensasi. Dan terakhir, sistem kompensasi pada sumber daya manusia. Yang pertama, kita akan jelaskan apa itu konsep dan jenis kompensasi itu sendiri. Nah, konsep dan jenis kompensasi. Kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Nah, perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan atau worth dan keadilan. Jadi pada dasarnya kompensasi itu sesuai dengan hasil apa yang diberikan atau dikontribusikan atau yang telah disumbangsikan oleh karyawan atau individu kepada perusahaan berdasarkan hasil evaluasi oleh organisasi atau perusahaan terhadap kinerja tiap-tiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, gunanya untuk memberikan kelayakan atau worth dan keadilan. Jadi harus ada prinsip kelayakan dan keadilan atas pemberian kompensasi kepada karyawan. Itu berdasarkan dari hasil evaluasi. Nah, jenis kompensasi terdapat dua. Ada kompensasi yang langsung, ada yang kompensasi tidak langsung. Nah, kompensasi yang diberikan secara langsung berkaitan dengan pekerjaan orang yang bersangkutan disebut sebagai kompensasi langsung. Jadi kompensasi langsung itu langsung berkaitan tentang apa yang telah dilakukan secara konkret terkait ruang lingkup pekerjaan individu tersebut dalam sebuah organisasi. Sedangkan kompensasi tidak langsung mengacu pada kompensasi yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan karyawan yang bersangkutan. Jadi kalau kompensasi langsung tadi itu diberikan karena si individu tersebut sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing. Nah, sedangkan kompensasi tidak langsung itu adalah kompensasi yang tidak berkaitan, tidak serta-merta harus berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Bisa juga berkaitan tentang kelayakannya dia untuk mendapatkan itu dari sisi kompetensi atau lamanya mengabdi seperti itu. Nah, itu dari sisi jenis kompensasi. Nah, pada dasarnya prinsip kompensasi terbagi atas dua, prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan. Prinsip keadilan melihat bagaimana pengorbanan antara input dan outcome harus dikaitkan dengan keadilan. Akibatnya, semakin besar pengorbanan atau input, semakin besar pendapatan yang diprediksi. Jadi kesesuaian antara masukan dengan capaian atau dampak yang dihasilkan harus seimbang. Seimbang dalam artian jika besaran input yang telah dimasukkan sebesar 50, maka setidaknya outcome yang diterima pun harus sebesar 50, seperti itu. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan berkaitan tentang kelayakan ini dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau menggunakan kebutuhan pokok minimum.
Jadi kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam artian ada kesetaraan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Tidak ada perbedaan level ataupun perbedaan jenis bentuk dan jumlah kompensasi yang diberikan, karena semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut maupun aturan yang diberlakukan oleh pemerintah di mana organisasi tersebut berdomisili. Nah, kompensasi terkait dengan keberhasilan karyawan cukup penting. Semakin tinggi gaji, semakin puas karyawan dengan pekerjaan mereka. Jadi korelasi antara jumlah gaji yang diberikan terhadap kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka itu saling berhubungan atau mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Jadi orang dalam sebuah atau individu dalam sebuah organisasi itu sangat merasakan kepuasan pekerjaannya jika gaji atau kompensasi yang diberikan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat atau lakukan dalam organisasi. Selain itu, kompensasi ketika dikelola dengan benar membantu organisasi dalam mencapai tujuannya untuk menarik dan mempertahankan orang-orang terbaik. Jadi prinsip-prinsip pemberian kompensasi yang berkaitan tentang keadilan dan kesetaraan itu masuk dalam konteks ini. Jadi dikelola dengan benar, diberikan kepada orang yang layak untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang kontribusikan oleh individu tersebut, menganggap bahwa saya telah berkontribusi banyak dalam hal ini, memberikan kemajuan terhadap organisasi, maka organisasi wajar untuk memberikan kompensasi yang setara dengan apa yang menjadi input dari orang tersebut, sehingga orang akan merasa nyaman di situ dan bisa bertahan sebagai individu yang layak untuk berkontribusi dalam organisasi tersebut. Itu dari sisi prinsip kompensasi. Nah, ada beberapa dasar-dasar kompensasi. Dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam kompensasi itu sebenarnya terdapat ada 3. Yang pertama, cukup mandat. Jika perusahaan mempekerjakan karyawan, faktor ini mempengaruhi apakah cakupan kompensasi pekerja diwajibkan. Jika perusahaan mempekerjakan karyawan, faktor ini mempengaruhi apakah cakupan kompensasi pekerja diwajibkan oleh undang-undang negara bagian atau tidak. Nah, jadi dalam artian perusahaan memberikan mandat kepada karyawan untuk berkaitan tentang apa yang harus dikontribusikan terkait dengan undang-undang yang berlaku pada negara tersebut. Itu dasar kompensasi yang pertama. Dasar kompensasi yang kedua adalah opsi asuransi. Nah, secara umum, asuransi kompensasi pekerja penting untuk diperhatikan. Hal ini karena beberapa perusahaan memiliki risiko kecelakaan kerja, apalagi yang bekerja pada bidang teknisi seperti yang ada di lapangan misalnya, yang berhubungan langsung dengan area berbahaya. Nah, di negara kita misalnya itu sangat menekankan prinsip K3, keselamatan dan seterusnya, itu merupakan hal yang wajib dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang akan melaksanakan kegiatannya, khususnya pada bidang-bidang konstruksi misalnya yang sangat berhubungan tentang tingginya risiko dalam aktivitas pekerjaan mereka. Nah, penting asuransi seperti itu. Nah, di beberapa perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN juga sangat memperhatikan bagaimana pemberian tunjangan asuransi kepada karyawannya. Tidak hanya berkaitan tentang tunjangan asuransi kesehatan, tapi juga tunjangan kematian. Kalau di konteks negara kan ada tunjangan pensiun taspen. Nah, itu salah satu bentuk opsi asuransi sebagai dasar kompensasi yang diberikan. Ada yang sifatnya langsung diberikan, ada juga yang sifatnya pasca mereka lepas dari organisasi tersebut. Dan terakhir, dasar kompensasi yang terakhir adalah premi. Nah, pembayaran tergantung pada 3 faktor jenis pekerjaan yang dicakup, seberapa besar gaji dan riwayat klaim perusahaan. Jadi premi biasanya berbentuk asuransi pasca mereka bekerja dalam sebuah organisasi gitu. Jadi ketika mereka telah melakukan berkontribusi dalam organisasi, terlibat, biasanya diberikan ke pasca pensiun premi yang layak sesuai dengan yang mereka bayarkan selama mereka ada dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, itulah 3 dasar-dasar kompensasi yang diberikan oleh organisasi. Terakhir, ada sistem kompensasi pada sumber daya manusia. Nah,
Dengan kata lain, dengan menciptakan sistem kompensasi yang baik, organisasi akan mendapatkan keuntungan dalam dua hal. Yang pertama, di satu sisi kompensasi akan mempengaruhi biaya operasional, dan di sisi lain kompensasi akan mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan sesuai dengan keinginan organisasi, memungkinkan karyawan untuk meningkatkan keinginan kinerja mereka. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan dalam sistem kompensasi. Ketika kompensasi itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan harapan dari organisasi dan karyawan, maka akan memberikan dampak positif pada dua sisi utama. Yang pertama, akan mempengaruhi biaya operasional. Biaya operasional akan bisa diefisiensikan ketika memberikan kompensasi yang layak pada karyawan atau individu dalam organisasi. Yang kedua, kompensasi akan mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan. Jadi ketika kompensasi diberikan dengan layak, dengan prinsip kesetaraan dan keadilan itu tadi, individu-individu merasa diperhatikan, terberdayakan dalam organisasi, diberikan hak dan kewenangannya sesuai dengan apa yang mereka kontribusikan atau sebagai input yang mereka berikan kepada organisasi sesuai dengan apa yang mereka terima sebagai bentuk kompensasi seperti itu. Nah, hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah di dalam kompensasi ada istilah yang digunakan yang disebut merit pay. Nah, merit pay merupakan sistem kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja, karena semakin tinggi kinerja yang dicapai karyawan, maka akan semakin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. Ya, sistem merit, pemberian kompensasi berbasis merit itu berdasarkan kinerja. Ada juga sistem merit sistem merit sistem karir, ada juga merit sistem pay. Nah, makanya itu merit sistem pay sangat banyak diadopsi oleh beberapa organisasi karena dia kesesuaian antara input dan output yang diberikan atau outcome yang diberikan oleh individu. Jadi besaran kompensasi yang diterima disesuaikan dengan tingkat kinerja yang diberikan. Jadi berbasis kinerja. Itulah prinsip utama dalam sistem merit atau merit pay. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk pembahasan manajemen sumber daya manusia pada kali ini terkait tentang konsep kompensasi. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan MSDM berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.